Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Baiklah teman-teman, jadi pagi hari ini tuh kegiatannya bersih-bersih karena suamiku emang nggak kerja. Jadi pagi hari ini suamiku mau ngebabak rumput yang ada di depan rumah dan juga di samping rumah. Nah, sambil suami aku ngebabatin rumput, ini aku udah kehamisan mau jemur baju lagi di depan teras pondok Uma. Jadi Uma tuh masih ada di pangkalan balai. Jadi karena memang terasnya itu nggak dipakai untuk ngejemur, makanya ini aku mau pakai dulu untuk ngejemur sementara. Nanti sore ini baru aku mau angkat karena hari ini tuh cuacanya lumayan terang tapi nggak panas-panas banget. Tadinya mau aku jemur di dalam rumah, cuman karena takut nanti malah banyak nyamuk yang bersarang, alhasil ya udahlah ya, kita jemur di teras rumah aja. Ini kalaupun misalnya nanti kehujanan atau ada gerimis, dia nggak bakal basah lagi ya, karena kan di atasnya itu ada seng, jadi aman banget. Karena kakak Hamizan itu belum tidur, jadi nih mau aku ajak dulu main di luar. Cuma aku udah wanti-wanti kalau nggak boleh main air karena ini masih banjir ya keadaannya. Malah kemarin itu lebih dalam lagi dari sini, tapi ini udah lumayan. Cuman tetap aja ya, yang namanya anak-anak kalau main air tuh pasti kita takut banget. Untuk teman-teman yang baru gabung di vlog aku ucapkan selamat datang. Semoga betah berlama-lama tinggal di channel aku ya. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar setiap kali aku upload video terbaru kalian tidak akan pernah ketinggalan video-video aku yang terbaru. Kali ini sebenarnya aktivitas aku tuh nggak terlalu banyak ya yang bisa aku share karena memang ternyata kemarin itu habisku bersihin lantai rumahku dan lantai dapurku maksudnya ya. Terus sama bagian atas sawang-sawangnya juga, ternyata sekarang itu dapurku kebanjiran lagi teman-teman. Makanya aku tuh agak males kalau mau bikin video masak memasak atau beberesan kompor atau sama mejanya gitu. Makanya ini aku mau kasih lihat kalian aja kegiatan aku di outdoor ya. Jadi ini aku mau jemur baju dulu. Nah teman-teman, sebenarnya aku itu kalau bangun setiap jam 3 pagi ya, sebenarnya aku tuh bisa aja bikin video, bikin vlog gitu, ngambil videonya. Cuman memang nggak tahu kenapa, alhamdulillah sejak aku punya anak ketiga ini lebih apa ya, kayaknya time manajemennya tuh lebih bagus gitu untuk beribadah. Jadi kalau dulu-dulu itu kan aku palingan kalau bangun tuh jam 4 subuh ya, nah itu waktunya untuk masak, nanti jam 5 itu baru subuhan. Tapi sekarang alhamdulillah kalau bangun jam 3 itu pasti disambi sama sholat tahajud sebentar. Kira-kira 6 rakaat itu jadilah ya teman-teman ya, nggak banyak-banyak. Aku bukannya pengen niat untuk sombong atau gimana ya, maksudnya gini loh, kalau memang kita ada niat, ada kemauan itu pasti bisa. Yang aku aja ibarat kata tuh punya anak kecil 3, alhamdulillah masih bisa ibadahnya. Malah aku dengan adanya anak ketiga ini, malah kalau untuk kayak sholat tahajud itu hampir hampir setiap malam ya teman-teman, asal aku nggak kesiangan aja. Terus kalau misalnya ngeduha, karena kebetulan kan kalau misalnya jam 9 sampai jam 11 itu kan anak-anak lagi tidur ya, jadi kalau misalnya duha untuk 6 rakaat itu kayaknya santai aja sih teman-teman, pokoknya disempet-sempetin aja. Terus
kalau habis isya biasanya aku isya itu yang agak molor ya teman-teman ya. Sebenarnya kan kalau misalnya sholat itu semakin cepat semakin bagus ya. Ibaratnya tuh kalau sholat kata Ustadz tuh jangan menunda-nunda. Kalau datang waktu azan itu cepet-cepet lah ngambil wudhu. Cuman kalau misalnya isya itu aku memang nggak bisa ya. Kenapa? Karena anakku itu kakak Hamizan itu biasanya tidur di jam setengah 9 malam. Bayangin agak malaman. Jadi aku tuh bisa sholat isya mungkinan jam 9-an baru bisa sholat. Nah habis lepas sholat isya biasanya lanjut lagi sama sholat hajat 6 rakaat. Masya Allah ya teman-teman ya. Pokoknya kalau untuk ibadah menurutku kuncinya cuma satu sih, eh diniatkan aja di dalam hati. Terus kalau misalnya udah keseringan itu tuh bukan jadi suatu kewajiban, tapi malah jadi suatu kebutuhan. Kayak aku aja gitu, kalau misalnya nggak ngeduha satu pagi gitu rasanya kok ada yang kurang ya. Terus kalau misalnya nggak sempet aku sholat tahajud bareng 4 rakaat aja nggak sempet gitu ya, memang bener-bener nggak sempet, mungkin karena bangun agak kesiangan atau mungkin faktor anakku yang bangun gitu ya, yang rewel gitu. Rasanya tuh di hati kayak ngerasa ada yang janggal gitu, ada yang kurang gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi memperbaiki ibadahnya, aku doakan semoga nanti bisa tetap istiqomah ya. Semoga nanti bisa lebih istiqomah juga, lebih bisa manage waktunya juga. Pokoknya kalau udah niatannya baik itu insya Allah deh, mudah-mudahan nanti dikasih jalan sama Tuhan. Karena ya teman-teman ya, aku tuh ngerasain banget yang namanya doa jalur langit ya, rejeki dari jalur langit. Rejeki itu bisa datangnya dari mana saja, bisa datang dari diri kita sendiri atau dari perantara orang lain, itu juga bisa. Nah aku kemarin itu waktu aku masih single, masih gadis, itu aku bisa berangkat umroh 0 rupiah tanpa ngeluarin uang sepeser pun, cuman ibaratnya aku nyediain uang jajan aja. Itu aku pada saat waktu itu ya, aku tuh lagi belajar menghafal ayat 1000 dinar. Kemudian setiap habis sholat maghrib sama sholat subuh aku selalu baca Yasin 1 kali. Alhamdulillah, nggak tahu mungkin Tuhan tuh ngasih rezeki yang begitu luar biasa. Akhirnya aku dikasih kesempatan untuk pergi umroh dalam usia yang menurutku masih muda ya. Itu kalau nggak salah 25 tahun apa ya. Dan aku satu-satunya yang dapat yang berangkat umroh dari Sumatera Selatan waktu itu. Jadi sebenarnya kalau Tuhan udah berkehendak itu nggak ada yang nggak mungkin teman-teman, semuanya itu pasti mungkin. Apalagi kalau misalnya kita tuh lagi punya hajat apa gitu, ya udah kita lurusin aja niatnya, jangan nunggu A, jangan nunggu I, jangan nunggu I. Oh, jangan ya teman-teman ya, dilempengin aja. Terus satu lagi nih menurutku teman-teman ya, yang bikin hati adem itu ya, kalau misalnya kita lagi kekurangan atau kita lagi ada masalah gitu, kadang tuh suka gelisah, kerjanya kan mau marah-marah aja gitu ya. Cuman ada satu cara menurut aku, salah satu cara yang terampuh menurut aku untuk mengurangi meredam rasa emosi, rasa marah, rasa kecewa itu dengan cara kita berzikir. Dengan cara kita berzikir di dalam hati. Sebenarnya kalau dulu ya, kalau dulu aku tuh kayak punya tasbih digital gitu. Jadi kalau misalnya aku mau pergi kemana-mana itu selalu nempel di jari telunjukku. Cuman kemarin sempat aku lihat lagi tasbih digitalku, ternyata tasbihnya itu udah habis baterainya. Terus juga bagian dalamnya itu udah berkarat, mungkin kayaknya emang nggak layak lagi dipakai. Walaupun misalnya aku ganti baterai juga nggak layak, jadi kayaknya emang butuh tasbih digital baru. Dan sampai sekarang aku belum beli ya, karena aku belum cari-cari lagi. Nanti insya Allah lah aku bakal cari-cari lagi biar makin mantep gitu ya, biar hati tuh tenang gitu, nggak berasa busuk kerjaan, terus pikiran juga lebih rileks gitu. Terus kalau misalnya kita istiqomah, insya Allah bakal dapat bonus rezeki ya. Itu bonus ya teman-teman ya. Jadi daripada ibaratnya kita
kosong aja pikirannya, mending diisi dengan zikir-zikir kayak gitu. Zikir apapun teman-teman, mau sholawat juga bisa. Anyway nih teman-teman, jadi aku itu pakai jilbabnya itu sepulang dari umroh ya. Jadi kalau mau lihat aku sebelum umroh itu benar-benar kacau deh. Aku tuh termasuk orang yang kayaknya tuh dulu tuh termasuk yang terbuka ya. Terbuka maksudnya bukan yang liar-liar banget tuh, enggak. Maksudnya aku tuh suka yang baju kayak baju ngepres, terus celana celana ngepres juga gitu. Aku suka, terus pakai rok yang sedengkul yang di belakangnya ada belahan kayak gitu. Jadi mungkin ya apa ya, itu tuh rezeki yang luar biasa ya yang Tuhan kasih ke aku gitu. Terus juga waktu umroh juga kita ngambil mikotnya 2 kali. Jadi yang pertama itu aku ngambil umroh, ambil mikot itu dengan niat untuk aku sendiri. Terus yang mikot kedua itu aku ngambil niat untuk almarhumah Ayuku. Ayu itu mbak ya. Jadi mbakku yang nomor 2 itu udah meninggal di usia 33 tahun dan statusnya masih single, waktu itu masih gadis. Jadi ya memang mungkin itu rezeki untuk almarhumah mbakku juga ya. Masya Allah, pokoknya jangan putus asa, jangan merasa kekurangan gitu ya. Jadi semuanya itu pasti ada jalannya. Oke, kayaknya di video ini tuh agak melo ya teman-teman ya. Terus aku juga nggak sempet nyeritain apa yang ada di video ini. Jadi tadi itu adik Ray itu kan masih tidur ya di dalam kamar. Terus tiba-tiba dia bangun, jadi ini dibawa keluar sambil aku ngeliatin, sambil mantau kakak Hamiza yang lagi main di depan rumah. Karena memang rumah kita itu halamannya alhamdulillah luas, jadi memang sengaja ya teman-teman, kalau misalnya besok-besok ada rezeki buat rumah, kayaknya kita nggak bakal majuin rumahnya ke depan, malah kita bakal bikin rumah yang halamannya luas gini biar anak-anak tuh bebas untuk bermain tanpa harus takut atau khawatir ditumbur motor ataupun mobil ya. Oke teman-teman, segitu aja cerita dari aku, semoga kalian betah untuk berlama-lama di channelku ya. Terima kasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, happy watching.